Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan yang ada dimanapun berada. Saya Yena Iskandar Maksum. Di podcast kali ini kita kedatangan seorang pengusaha muda, sangat muda sekali. Kang Andri Juandi. Siap Ibu. Ya, wilujeng enjing Kang. Wilujeng Ibu. Semangat Kang pagi. Kang Andri ini sebagai pengusaha kuliner, event organizer juga, trading dan penggerak UMKM. Ya. Masih sangat muda, lahirnya di Tangerang 3 Maret 1983, alamat di Kabupaten Bandung ya Kang ya? Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, alhamdulillah. Pengalaman bekerjanya nih luar biasa. Pernah menjadi marketing manager PT Sintetis Prima Di Kuningan Bu. di Kuningan, Jakarta. ya berarti pernah bekerja juga dulu. Sekali ya doang Bu. Sekali ngerasain. doang. Jadi Ngerasain. ketika pas memberikan nanti motivasi kepada teman-teman mahasiswa, jangan jadi bekerja, tapi jadi interpreter. Saya mau bacakan pengalaman dalam posisi di organisasi aja dulu ya. Iya. Sebagai ketua umum HIPI Kabupaten Bandung, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Ya. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ketua umum juga, ya. Sekarang ketua Dewan Pembina. Sekarang Itu ketua Dewan periode Pembina. 2015-2018. Ketua Kompartemen Industri Kreatif di Kadin, Kabupaten Bandung. Ada Masyarakat Ekonomi Syariah sebagai ketua bidang organisasi. Dekrasnasda di Kabupaten Bandung ya sebagai ketua bidang usaha. Wah, ini banyak sekali Kang. Pokoknya sudah berapa nih? Wah, hampir di atas 10 organisasi yang diikuti, ditambah dengan bisnisnya yang juga dari berbagai bidang nih Kang. Lagi belajar Ibu. Sudah tidak belajar lagi kayaknya, udah menjadi mentor nih kayaknya ya. Amin insyaallah. Kang Andri. Ya. Terima kasih ya sudah Sama-sama, Ibu. hadir di sini, bisa menginspirasi para kaum muda nih yang sekarang sedang mencari jati dirinya. Saya ingin tanya Kang Andri, ini Kang Andri mulai sejak usia berapa tahun sih mengembangkan bisnis? Saya dari SD. Jadi sebetulnya SD itu Ibu punya rumah makan. Dan dari SD itu setiap waktu istirahat, guru-guru karena sering makannya di rumah makannya orang tua, itu mau ke sana males. Akhirnya manggil saya untuk tolong beliin apa, dimulai dilatih apa ya, belajar. Akhirnya kenapa beli ini, akhirnya beliin ke rumah makannya ibu. Iya. Nah, dikasih duit dari guru itu, sama ibu udah ambil aja, kasih lagi ke gurunya. Nah, kadang-kadang dari gurunya ngolikin lagi, akhirnya jadi uang jajan. Nah, di SMP begitu, karena bapak juga punya konveksi untuk buat kayak label nama, OSIS segala macam, topi gitu juga sama. Jadi akhirnya mulai dilatih kemandirian. Akhirnya saya berpikir, wah saya harus mandiri, saya harus lebih daripada orang tua saya dan ingin menjadi entrepreneur. Jadi pas ketika mau ceritanya apa, saya mah udah nggak kepikiran jadi pekerja, apalagi punten PNS misalnya. Jadi sudah mindsetnya adalah ingin jadi entrepreneur, wirausaha. Iya, oke. Kalau misalkan sekarang nih banyak anak-anak muda yang selalu bertanya, apakah mereka menjadi pengusaha itu berada di lingkungan seorang pengusaha, ya, atau dia bisa menciptakan sendiri? Kan kalau Kang Andri mah berada di lingkungan pengusaha juga kalau gitu ya kan, Mama? Iya. Jadi dua-duanya itu kayaknya kalau saya ibaratnya mulai apa namanya ya, tarik ke belakang, paling bagus sebetulnya lingkungannya yang sudah mendukung. Betul. Karena kenapa? Akhirnya kita punya bayangan, punya contoh yang ingin dituruti. Misalnya kayak saya sekarang, saya ada di Almasum, saya ingin jadi pengusaha seperti Almasum punya pom bensin. Itu kan sudah terlihat karena kita melihat apa yang kita lihat itu menjadi motivasi. Tapi kalau misalnya di lingkungan yang memang dia bukan, contohnya di lingkungan PNS tapi dia ingin jadi pengusaha, kadang-kadang punya tantangannya berat dalam keluarga. Ya, kakak saya ada yang PNS, tapi kan ketika saya harus dulu suruh masuk STPDN, saya nggak mau. Saya pinginnya adalah yang lebih membangun kewirausahaan saya. Kewirausahaan sendiri ya. Nah, tadi disampaikan hanya pernah 1 kali katanya pernah bekerja di orang lain. Betul. Itu di awal atau
setelah membangun bisnis. Jadi kalau setelah bangun bisnis, jadi ketika itu beres dari kuliah, saya kan kuliah di HPT di penyakit tumbuhan di Paper Tahun 4. Saya anak muridnya Pak Cepi, Bu. Pertanian Unpad. Jadi pas proses ketika saya mulai lulus 2005, saya udah buka usaha namanya Laundry Simbo di Jatinangor. Itu karena memang lagi kuliah udah usaha. Modalnya dari mana tuh, Kang? Modalnya, kalau boleh tahu. Kalau yang benar-benar dengan modalnya benar itu adalah usaha yang pas tahu. Itu benar-benar modal yang memang ada minjem sama orang tua, tapi saya balikin lagi itu modal. Saya target yang tadinya mulai dari 4 outlet jadi 50 outlet, itu saya benar-benar memang ngejar. Tapi kalau untuk yang usaha pas kuliah itu modal sendiri, dan paling banyak adalah modal yang awal adalah keberanian dengan bermitra sama orang lain. Modalnya modal mereka, kita yang menjalankan. Jadi yang tahu tadi. Kalau tahu modal sendiri. Yang laundry kita bicara di awal modal orang lain. Modal orang lain. Berarti bekerja sama ya. Bekerja sama. Jadi bermitra. Saya kadang punya 3 patokan, itu ada namanya dulu rumusnya dari mentor Pak Budi Chandra adalah bobol, bodol, botol. Jadi berani optimis dengan duitnya orang lain, berani optimis dengan bisnisnya orang lain, berani optimis dengan tenaganya orang lain. Jadi sebetulnya kita bisa mengkrit. Jadi kita nggak punya barang atau produk yang ingin dijual, udah pakai produk orang lain dulu. Saya dulu jalan donat, Bu. Di kuliah pas lagi awal-awal saya masuk di semester awal, saya dulu nyari ibaratnya pendapatan tambahannya untuk buat kuliah itu dengan jualan donat. Setiap pagi kan pada lapar tuh mahasiswa, saya ngituin donat yang box gitu. Dan terus akhirnya saya buka laundry sendiri. Nah, itu yang bikin nama besar. Jadi saya sering adalah selain memang bangun brand ya, misalnya dengan dulu saya udah kenalnya adalah Andri Simbo. Jadi karena memang tukang laundry kiloan, dan itu pelopor pertama di Jatinangor yang ada laundryan itu saya. Ya, berarti Kang Andri ini betul-betul punya jiwa bisnis ya, sehingga pada saat kuliah kan banyak mahasiswa yang tidak bisa mencuci kali ya. Betul. Mencuci baju males atau malas ya, atau nggak ada waktu, akhirnya membuka Simbo. Pada tahun berapa itu, Kang? Itu 2004. Nah, untuk pengalaman semester 2 saya. Semester 2. Ya ampun, semester 2 lagi masa MKDU ya, masa mata kuliah dasar umum. Awal-awal, tapi saya sudah mulai bangun di jaring karena saya juga ketua BEM juga. Jadi emang saya senang di organisasi. Jadi akhirnya kebangun teman, link dan lain-lain. Kadang-kadang saya orang HPT disangkanya orang sosek. Karena saking banyaknya teman-teman sosek. Dan akhirnya dari situ mulai ini peluang, dan saya berpikir orang bisnis untuk buat enak itu kuliah lagi saat di kampus. Kenapa? Karena teman kita nggak pernah habis-habis, kan datang lagi mahasiswa baru lagi, prospek. Betul. Sampai ibaratnya ada, jadi teman saya dikenal sama teman-teman tuh otak bisnis, karena segala macam. Pas lagi ospek, gimana kita jual air buat masukannya buat BEM, buat senat gitu. Nah itu jadi banyak semangat teman-teman saya bikin waktu lagi di kampus itu. UKM, unit kegiatan mahasiswa baru, namanya SMART, Sentra Mahasiswa Agribisnis Entrepreneur Kreatif. Jadi teman-teman pertanian bikin tanggung jawab usaha, itu bikin UKM yang khusus belajar, yang mau belajar bisnis. Nah, karena saya lihat BEM-nya jalan, UKM-nya baru muncul. Alhamdulillah teman-teman, wah Kang, sekarang kerasa nih teman-teman yang udah beres. Makasih nih Kang, saya jadi punya usaha ini, yaitu dari mulai saya mungkin banyak mentor juga, karena kuncinya ya kita bisa harus punya contoh ya, punya prototipe selain Nabi Muhammad sebagai idol kita, tapi memang yang paling contoh terdekatnya adalah kita punya mentor. Nah, bicara mentor nih, apakah setiap keputusan Kang Andri dalam berbisnis apakah itu diketahui oleh orang tua, minta izin, atau ada mentor selain orang tua nih? Kebanyakan sih orang tua. Jadi jadi kalau misalnya untuk buat mau melakukan hal yang lebih besar ya, kalau hal-hal yang keputusannya untuk hal-hal untuk buat keputusan yang nggak terlalu besar itu sendiri. Karena situ dilatih, karena makin terasa kan kadang-kadang usaha itu nggak semuanya lancar ya, nggak semuanya sukses terus, pasti ada aja halang rintang dan lain-lainnya. Nah kalau hal yang masih bisa hadapi sendiri itu nggak pernah, maksudnya saya akan melakukan ibaratnya keputusan sendiri. Tapi kalau misalnya besar, saya butuh konsultasi. Seperti ini pada saat memutuskan semasa kuliah nih, di semester tadi kedua semester 2 itu
pasti minta izin kan sama orang tua. Minta izin sama orang tua. Bagaimana reaksi orang tua saat itu? Enggak biasa aja. Kenapa? Karena saya sudah dilatih dari kecilnya, sudah memang sudah terlihat itu gitu. Jadi sudah dari mulai SD dilatih dengan saya jadi ketua rohis terus segala macam sambil bisnis. Jadi kadang-kadang saya nggak pernah dikasih untuk misalnya contoh uang jajan terus, tapi ibaratnya ada terus gitu. Berarti itu udah orang tua udah tahu. Sudah tahu orang tuanya ya. Nah, pengalaman Kang, kan biasa di dunia bisnis ini ada jatuh bangun ya. Nah, dari sekian banyak usaha yang dibangun, ada nggak yang umurnya yang paling sebentar berapa lama nih? Dan itu kenapa gitu bisa terjadi seperti itu? Ada yang setahun, tapi memang prosesnya adalah masalah tim. Jadi kan saya ada yang nggak semuanya saya usaha sendiri. Jadi ada yang kecuali kalau tahu ibaratnya usaha keluarga yang saya terus bikin modifikasi dengan franchise. Tahu apa Kang? Tahu kepo nih. Iya, kalau keluarga namanya tahu Sumedang yang sari kedelai, dan saya bikin inovasinya adalah tahu Sumedang modern, tahu pop dengan beraneka rasa dan segala macam. Nah, di Almasum kita sering nih kalau setiap ada acara. Oh, itu tahunya Kang Andri. Iya. Luar biasa. Nah, itu yang membuat saya motivasi itu akhirnya nggak pernah untuk buat ada ini lebih keluarga, paling istri yang jadi bagian keuangan. Tapi kalau untuk yang lain banyaknya bermitra dengan beberapa teman. Nah, itu yang kadang-kadang suka visi misinya awal sama, pas sudah tengah jalan kadang-kadang sudah beda orientasinya dan lain-lain, akhirnya kita udah nggak sevisi lagi. Nah, kadang-kadang akhirnya itu yang membuat cuma sebentar usianya. Yang lama banyak kan tahu yang sendiri ini Kang, yang keputus yang tidak bermitra nih masih sama teman-teman. Alhamdulillah. Masih jalan semua. Berarti masalahnya bukan di diri sendiri ya. Bukan diri sendiri, tetapi ini untuk pengalaman teman-teman ya pada saat memutuskan bisnis, apa yang harus kita lakukan nih. Betul. Kang. Nah, kalau misalkan sekarang 1 tahun selesai, sebetulnya ada nggak Kang target pada saat kita mau mulai bisnis nih? Nih, karena saya harus tanya kepada kaum muda nih. Siap. Kaum muda pasti kan berbeda kaum milenial ya dengan saya gitu kan. Saya justru bahkan lupa lagi nih Kang. Dulu saya awalnya seperti apa gitu. Nah, kalau Akang ini ada nggak target pada saat kita memutuskan untuk berbisnis ya, baik itu dengan teman-teman atau misalkan sendiri, ada target nggak berapa tahun sih ini harus BEP misalkan? Ya, kalau yang kayak tahu pop aja itu sebetulnya BEP-nya lebih cepat karena cuma setahun. Mungkin kurang setahun setengah ya. Saya bukan ke BP, kalau BP kan ada perhitungannya ya Kang ya. Ke ini Kang, ke harapan gitu. Kan kadang-kadang gini, aduh kenapa ya saya kan aya FSMR Kang. Kerek 1 tahun belum ada untung, udahan misalkan. Atau misalkan dia ada yang bertahan nih, pokoknya saya harus mau laku atau tidak, mau berkembang atau tidak, misalkan saya 3 tahun selesai misalkan. Kalau saya yang dialami banyaknya yang cepat beres itu adalah yang mainnya di project. Ya, jadi karena mungkin tidak punya orientasi yang ngebangun brand, ngebangun produk, ngebangun suatu bisnis. Karena kalau kita ngebangun bisnis kan jelas kita mikirin segala macamnya dulu. Nggak kebayang tahu itu bagaimana pengiriman keluar kota, tapi dijalani akhirnya ketemu bagaimana kita harus ekspedisinya via apa, terus dengan siapa kerjasamanya, misalnya kan nggak mungkin dengan logistik misalnya JNE karena kan ini makanan, kita harus yang lebih cepat, harus 1 hari itu nyampe misalnya dengan bis nih atau travel, tapi memang kan ongkos agak naik, tapi kan kita konversikan dengan nanti berapa banyak minimal ordernya. Nah, kalau yang memang sedikit pendek umurnya, banyakannya adalah memang orientasinya kepada satu project, tapi dia tidak punya orientasi ke depan yang sangat panjang. Jadi ini buat teman-teman usaha muda atau mungkin yang mau belajar sebagai pemula bisnis, kita jangan berpikir yang untung besar dulu. Betul. Kita dari mulai yang receh dulu deh. Karena paling penting adalah dilatih mentalnya. Mentalnya penting, karena kalau kita nggak punya mental dagang, baru sehari jualan donat aja, nggak usah yang besar-besar ya. Kita ini kan dilatih, wah jualan donat gitu mauan gitu segala macam, itu kan malu Bu kalau yang nggak biasa. Kadang-kadang ya mungkin omongan banyak teman-teman segala macam, tapi kan kita
kita pengen jualan dan hasilnya kan ini kan berkah halal, bukan hal untuk buatnya. Itu dilatih itu sudah, nanti baru mulai berpikir kepada apa yang harus dikemas biar menjadi punya nilai tambah. Yang tadinya mungkin harga, mungkin tahu berapa sih ketika dikemas dengan kemasan menarik, terus dengan ada gimmick atau mungkin promosi yang luar biasa, ini diangkat tinggi pun nggak ada masalah, orang sudah berpikir lagi harga. Betul. Nah ini yang akhirnya banyakan untuk yang usaha yang lama itu adalah mulai dari yang kecil dulu, ya kita nggak berpikir yang ribet-ribet, nggak usah modal yang besar-besar, tapi kita berani memulai, itu yang penting. Karena kalau udah kita berpikir modal besar dulu, ketika kadang-kadang sudah orientasinya udah beda. Contoh, banyak teman-teman banyak bantuan dana misalnya dari siapa, dari pemerintah. Ketika kadang-kadang sudah dapat mah beda lagi orientasinya, akhirnya konsumtif, Bu. Iya, bukan lagi kepada buat usaha. Nah ini yang menjadi perhatian. Kadang-kadang kita butuh pendampingan ketika kita punya mentor, kita punya pendampingan. PR ini yang harus benar-benar jadi konsen buat teman-teman UMKM tuh, karena kurangnya pendampingan. Kadang-kadang dikasih bantuan, betul, kita nggak pernah diajarkan ini harus kayak gimana memulainya. Akhirnya kan orang berpikirnya yang simpel, udah buat ini, sisanya mana buat beli motor misalnya atau apa. Nah itu, ini mungkin sedikit bahwasanya bahwa kita harus membangun brand atau produk itu penting. Nah UMKM itu bagus-bagus produknya, tapi harus diarahkan. Ada pendampingnya Ada pendampingnya. Nah tadi bicara tentang mental, Kang. Untuk membangun mental menjadi seorang wirausaha, ya apa kiat-kiatnya nih bagi teman-teman yang baru mau memulai usaha? Yang pertama, bergaul sama teman-teman yang memang suka di hobi yang sama, atau misalnya bergaul dengan teman-teman bergaul teman-teman yang positif positive thinking. Karena kita mau tidak bergaul dengan lingkungan yang baik, ketika kita mau sesuatu pasti jangan itu mah nanti ruginya besar. Nah itu udah diberikan suatu hal menghambat. Jangan mendengar omongan yang pesimis ya. Harus dengan hal yang banyak yang teman-teman yang positif, yang energinya pun kitanya jadi positif. Nah itu satu tes. Yang kedua adalah gabung dengan komunitas yang memang dia suka. Misalnya kalau bisnis mungkin gabung di HIPMI, gabung di komunitas di HIPI, berbagi pengalaman jadinya akhirnya. Dan membangun jejaring. Kalau saya masuk banyak organisasi karena kuncinya adalah jejaring. Jadi karena investasi kita kadang-kadang saya baru rasain sekarang ketika orang teman saya kita itu adalah, Kang saya pengen kenal sama ini, karena kalau nggak ada akses kan nggak bisa kita kenal. Begitupun ketika kita mau melakukan suatu bisnis yang nyampir sama, terus kita nggak punya koneksi, itu pun juga kita. Nah kalau saya alhamdulillah kayak punya database gitu, jadi mau kesini ada, kesini ada, mau ke Telkom ada, jadi alhamdulillah itu yang saya bangun gitu, Bu. Berarti harus supel juga harus supel juga. Nah Kang, dari sekian banyak usaha yang sudah dibangun nih, kira-kira yang paling omsetnya tinggi, yang paling omsetnya tinggi dan paling menjanjikan nih Kang? Kuliner. Oke, kuliner. Nggak tahu kalau apotek ya, Bu. Oke. Kalau bicara kuliner, artinya Kang Andri bisa masak? Enggak. Oh enggak juga. Berarti yang bisnis kuliner tidak harus selalu, bisa masak juga ya? Tidak harus selalu bisa masak, karena tapi bisa merasakan yang enak-enak kan? Bisa. Nah dari itu balik lagi kita bisa juga dengan lidahnya orang lain. Kita punya, misalnya kita punya teman ataupun chef yang makannya enak. Dan ketika kita punya bisnis yang mau diramu itu, kita bisa dengan tester orang lain. Misalnya kan di rumah makan misalnya ada yang orang punya ini produk baru segala macam, kan bisa ditester dulu, ini enak nih segala macam, enak, boleh nggak saya, sudah orang mau tertarik dengan mengambil bisnisnya aja, itu udah satu poin bahwasanya ini layak untuk jadiin bisnis dengan serius misalnya, atau dengan brand yang berbeda. Nah itu sih. Kulinernya selain tahu apalagi Kang, kalau memang kuliner ini menjanjikan saat ini? Saya mungkin yang lain-lainnya sekarang saya lagi yang Kang Andri ada lagi kulinernya selain tahu? Yang lain-lain banyak kan adalah saya menampung beberapa, ini lagi konsep namanya hydro. Karena di sini tidak dicantumkan ya. Jadi dengan kondisi pandemi kayak gini ini kan luar biasa ya, Bu ya. Maksudnya teman-teman juga UMKM terus produksi, berusaha untuk buat kita melihat mereka membangun untuk buat penghasilan keluarganya, dan akhirnya sekarang saya banyak adalah menampung beberapa produk teman-teman UMKM dan saya membuat satu sistem untuk buat jualan, bantu mereka gitu dengan sistem namanya hydro. Nah
Jadi kita mencari ada yang orang mau jualan itu dengan ibaratnya reseller, kita megang si UMKM ini sebagai produsennya, sebagai vendornya. Gitu. Kalau produk yang lain sih, kalau yang di luar turunan yang lain kita banyak rumah makan. Tapi rumah makan ini kan banyaknya adalah dipegang sendiri, belum dimitrakan. Kalau kecuali yang tahu pop di franchise kan, atau dimitrakan. Nah, kalau yang lain-lain ini saya mau coba tadinya adalah bagaimana pingin punya adalah sentra oleh-oleh dari produk teman-teman UMKM Kabupaten Bandung. Karena saya lihat potensi Kabupaten Bandung, apalagi dicanangkan Bupati Bandung 1000 kampung itu benar. Karena ngeliat kenapa produksi teman-teman Kabupaten Bandung ini sentranya banyak. Mau kampung apa di celana bahan jeans itu di Kutawaringin, sarung Majalaya, kopi Puntang itu juaranya dunia. Terus topi Marga Asih, boneka Kopo Sayati, gamis ada di Soreang, kerudung ada di Calengka, dan hampir semua ini adalah semuanya produsen utama. Dan kalau kita nggak kemas ini sebagai suatu hal menjadi, karena kita nggak di Kabupaten Bandung ini, kalau kita fokus Kabupaten Bandung kita nggak punya branding, Bu. Akhirnya kita bagaimana menjual kalau kita nggak punya jati diri, nggak punya branding. Ini menjadi kunci buat kita ngembangin potensi daerah. Karena kalau melihat karena saya sebagai di sini berbicara selain pengusaha sama penggerak UMKM itu kasihan kadang-kadang mereka sebagai objek, tapi mereka tidak menerima manfaatnya sedikit. Saya pernah di HIPMI memberikan kur, Bu. Jadi kita HIPMI sebagai penjamin atau dari program Citarum Harum, si petani ataupun si UMKM dapat 25 juta kur dari Antagraha. Memang saya nggak pernah banyak ekspos, tapi saya pikir khawatir orang berpandangannya lain-lain ya, karena kita udah manfaatnya buat teman-teman petani, teman-teman UMKM, mereka sudah dapat, mereka nggak usah ngituin jaminan. HIPMI sebagai semiapalisnya itu bagian program yang saya dorong untuk buat teman-teman UMKM. Karena kenapa? UMKM ini banyak tapi tidak terdata secara baik, dan akhirnya ini menjadi menurut saya opportunity ya. Karena kalau kita kemas satu aja, misalnya kalau misalnya mungkin ada borondong misalnya ya, terus ada opak atau ada produk apa lain yang lain, misalnya di Ciwidey mungkin dodol strawberry atau apa gitu ya. Ini kan kalau di branding kemas menarik, ini menjadi suatu potensi. Kita nggak usah memiliki produk, Bu. Ini tinggal kemas mereka menjadi suatu hal yang menarik, branding bagus. Waduh, itu mungkin sekarang belum dilihat ya. Kalau udah besar orang pasti ngelirik, Bu. Mengenai branding ya, saya teringat wali kota di Surabaya tuh Bu Risma. Bu Risma tuh kan ya sebagai kepala daerah kan memang sebagai pembina UMKM ya. Betul. Beliau juga melakukan hal yang sama, Kang. Jadi membangun UMKM itu beliau sebagai pembina, yang mereka pemerintah mengarahkan termasuk kepada ini packaging, karena packaging itu sangat penting ya, dan harus menarik, dibuat semenarik mungkin ya. Apalagi di Kabupaten Bandung ini kan kita tahu bersama-sama ya, kita punya banyak potensi di pariwisata. Betul. Nah, tetapi apakah Kabupaten Bandung ini punya kekhasan sehingga wisatawan yang datang ke Kabupaten Bandung itu bisa wajib gitu harus membeli makanan atau produk yang khas tersebut. Menurut Kang Andri, apa sih yang menjadi kuliner khas atau produk khas yang betul-betul dicari oleh wisatawan yang datang ke Kabupaten Bandung saat ini? Ya, simpelnya gampang, Ibu. Pertama, kita punya pariwisata tapi nggak punya sendiri, Bu. Betul. Ini banyak kan punya orang lain semua, yang swasta. Jadi kita juga agak susah menggrip bagaimana cara mengemasnya, karena ini harus PR-nya bareng-bareng. Maksudnya yang paling penting adalah satu, ambil aja dulu merchandise dulu, Bu. Ini karena saya kenapa ada di IO itu, saya bikin produksi ini untuk buat merchandise Kabupaten Bandung. Dan ini yang kita lagi dorong. Kenapa? Pariwisata segala macam orang ketika kita mau kemana ya, kita ke Singapura aja, kita tahu dia ke Singapura dari kawasnya, Bu. Betul. Itu aja dulu. Maksudnya kenapa? Jadi kita tahu bahwa dia dari Kabupaten Bandung misalnya. Nah, ketika dia bangga dengan bahwa apa yang menjadi pride, masih masalah bangga dengan identitas. Nah, ini penting. Jadi mulai dari situ dulu. Kalau produk semuanya nih banyak, kalau melihat misalnya contoh modifikasi sarung aja, mungkin dengan kemeja segala macam, tapi bahan sarung itu sudah jadi identitas. Tapi kan ini harus dikemasnya, semua produk harus benar-benar bisa diarahkan, karena UMKM ini semuanya potensial. Contoh, kita punya cireng, kita punya kopi, maksudnya produk produksi yang udah
unggulan ya, ini benar-benar diberikan apa namanya, untuk kalau saya punya jargon adalah HIPI sebagai rumah UMKM untuk buat mereka naik kelas. Jadi mereka jangan terus ketika senang dengan bantuan pemerintah, jangan senang di situ terus, harus bergerak, jangan dibantu dengan pemerintah terus, tapi adalah mereka harus cari sumber lain untuk buat mereka bisa berdiri sendiri. Karena kalau kita berharap dari bantuan pemerintah, kita akhirnya kita nggak maju-maju karena seringnya disuapin terus. Bantuan pemerintahnya tentunya modal saja kan selama ini kan, pendampingan? Yang syarat ini banyaknya adalah pelatihan, BIMTEK, tapi tidak ada pendampingan. Jadi bantuan untuk buat hal lainnya juga minim. Paling aksesnya adalah bagaimana dengan program mungkin pemerintah Jawa Barat ataupun yang lainnya, tapi banyaknya lebih kepada BIMTEK. Nah, ini tidak ada MONEF ya Kang lagi ya? Tidak ada MONEF. Tidak ada MONEF ya. Akhirnya kita nggak tahu perkembangannya sampai sejauh mana. Targetnya tercapai atau tidak ya? Itu kelemahannya memang yang saya amati selama ini. Ya, jadi kalau target bilang misalnya UMKM di Kabupaten Bandung ini berapa, itu bisa sampai 10 ribuan lebih ya, sampai 14 ribu. Karena banyak yang kita pedagang-pedagang kan, kita nggak, UMKM ini kan bingung parameternya dari sisi penghasilan atau dari sisi kuantitas. Karena kalau dari sisi penghasilan, namanya UMKM itu kan ada klasifikasinya ya kan, dimana usaha mikro, 50 juta, ada ultra, mikro, kecil, menengah, besar. Nah kalau ngeliat itu, ini banyaknya masih di ultra dan mikro semua ya, kayak pasar kan juga mereka UMKM gitu. Tapi memang ini harus jadi ya PR bersama, karena HIPI ini kan lagi galangan databasean untuk buat teman-teman UMKM Kabupaten Bandung, karena lihat dari potensi per masing-masing daerah ini kan luar biasa. Contohnya 31 kecamatan aja ngambilnya nggak usah ke desa yang sakang banyak ya, 270-an, 31 kecamatan ini satu ambil produk unggulan, udah keren ya. Kalau produk kan banyak ya di Kabupaten Bandung, tapi tadi kelemahannya di branding ya. Ambil aja kopi dulu Bu, kalau kopi, karena kopi ini mungkin menjadi unggulan dulu kan strawberry, tapi sekarang udah nggak terlihat bahwa strawberry ini punya kapasitas yang stabil. Nah, kalau kopi bisa jadikan, karena kenapa? Karena di tes ketika ada kompetisi di luar negeri di Amerika, kopi Kabupaten Bandung itu kopi juara. Gimana meraciknya juga segala macam, dan dia dari sisi mulai nanam segala macam dijaga sampai dia panen. Itu ada namanya Pak Ayi di Buntang itu dia jaga banget kualitasnya. Akhirnya kualitas kopinya juga memang beda. Nah, tesnya. Nah, kalau bicara produk ya tadi ya sudah disebutkan banyak produk yang ada di Kabupaten Bandung. Kalau bicara kuliner nih Kang, kuliner yang khas yang contoh seperti ini Kang. Kalau misalkan kita datang ke Jogja, ya kita kan sepertinya tidak ke Jogja kalau tidak makan gudeg misalnya. Di Kabupaten Bandung ini punya nggak kekhasan makanan itu? Saya nggak tahu ya kalau liwet ya, tapi kalau liwet kan ada di mana-mana ya. Tapi saya belum lihat itu, karena memang tidak belum sampai dibangun sedetail itu ya, dan belum dibangun brand per masing-masing produk itu. Contoh ambil aja bandros misalnya. Nah, misalnya kalau bandros diambil segala macam, tapi kan belum secara branding secara ini adalah produk khasnya Kabupaten Bandung, ya. Ataupun misalnya apa ya? Ini Surabi, burayot madu. Burayot ya saya lihat juga belum juga Bu. Maksudnya belum. Kalau itu misalnya mau di satu beda diambil, dengan brownies nih yang orang datang ke Bandung harus kayaknya beli brownies ya. Atau molen gitu kan. Belum sampai ke sana. Ke situ. Karena itu berarti brandingnya yang belum kuat ya. Brandingnya. Jadi jangankan produk brand kuliner khas gitu ya. Ya saya udah pernah dulu sempat ibaratnya mengajukan kepada pemerintah untuk buat punya, dulu pernah, tapi kan baik lagi baru pada sekedar seremoni ketika ada tape peyem dibikin bolan dan lain-lain, itu menjadi khas, tapi tidak konsen di situ untuk ngebangun brandnya, karena melihat masih baru sebatas launching saja, dan ketika pas pelaksanaannya dalam kesehariannya ternyata promosinya tidak sampai support ke seperti itu. Ini kan jadi putus. Kalau saya lihat sih memang jangankan brand, itu harusnya bikin brand dulu secara lokal ke Bandungnya sendiri. Ini kalau kita ke kota Bandung juara, nah berarti kan semua tuh dipikir adalah kontraknya juara. Nah ini harus benar-benar apakah Kabupaten Bandung ini mau dibikin nanti apa? Kabupaten Bandung misalkan dahsyat misalkan ya seperti itu, jadi harus sedahsyat-dahsyatnya brandnya dahsyat. Nah itu kan sudah jadi tagline. Itu harus benar-benar bisa jadi kekuatan buat UMKM. Apakah memang dahsyatnya seperti apa kan gitu? Ya berarti banyak sekali peluang sebetulnya ya. Banyak yang bisa dibangun di Kabupaten Bandung.
berkaitan dengan UMKM juga gitu, dan memang diperlukan tadi monitoring, evaluasinya juga, dan memang dibutuhkan kepemimpinan yang betul-betul punya kreatif dan inovatif mungkin ya kalau karena saat zaman ini. Sekarang eranya ekonomi kreatif. Betul. Kalau misalnya kita ambil 14-16 subsektor yang ada, kita dimunculin aja. Kemarin saya sempat ikut dalam dulu masih zaman Bekraf sebelum jadi gabung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu penilaian Kabupaten Bandung tuh ada 3 kekuatannya di ekonomi kreatif. Ada di seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Jadi event yang bentuknya seni pertunjukan. Kita kan banyak kesenian budaya dan lain-lain yang memang keren-keren. Itu kelasnya udah kelas dunia sebetulnya. Tapi nggak ada kan di Kabupaten Bandung, tidak pernah dipertunjukkan. Ya harusnya kayak Sanggujo lah. Jadi harus ada rutin setiap. Berarti itu peluang ya, pertunjukan. Yang kedua gitu. Kuliner, yang ketiga fashion. Nah, karena ya Tanah Abangnya fashion dari Kabupaten Bandung. Nah, cuma kita kadang-kadang memang kita tadi balik lagi. Kita hanya sebagai produsen, akhirnya kita tidak bisa mengembang untuk nilai tambah tadi yang harusnya kita ngambil posisi itu, jadi hanya sebagai pekerja saja, akhirnya tidak muncul sebagai kekuatan. Dan saya melihat tidak terintegrasi ya antara pariwisata, kuliner, produk, betul tidak? Betul. Harusnya betul, kan dalam satu kawasan pasti dikemas dengan satu ekosistem. Nah, ya itu menjadi peluang Kang nanti ke depannya. Bicara produk-produk ya yang ada di Kabupaten Bandung, saya juga melihat di Kabupaten Bandung, pasti Akang juga tahu nih banyak yang namanya pasar-pasar kaget, pasar tumpah, pasar kaget. Sementara kita tahu di negara lain si pasar kaget itu bisa menjadi destinasi wisata ya. Betul. Saya pernah unik ya. Saya pernah berbincang-bincang dengan para pelaku pedagang pasar tumpah tersebut. Saya tanya dari mana produknya, saya bilang gitu kan. Kan mereka jual boneka, jual jeans. Mereka kadang tidak tahu loh di kita itu ada sentra boneka, sentra jeans gitu kan. Nah, sehingga saya berpikir ini sayang sekali ya kalau misalkan tadi yang ekosistem itu bisa jalan gitu kan. Ini kan bisa juga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pelaku UMKM, masyarakat gitu. Jadi intinya ekonomi kerakyatannya juga jalan kan. Nah, menurut Kang Andri memungkinkan tidak nih kalau misalkan Kabupaten Bandung memiliki destinasi wisata belanja misalkan seperti itu? Ya. Saya dukung banget itu, maksudnya karena kenapa? Ya harusnya bukan hanya di Kota Bandung, tapi adalah di Bandungnya sendiri. Karena kan Kabupaten Bandung ini kan memang menjadi induk dari kan pecahan-pecahannya banyak nih. Betul. Tapi karena saking luasnya akhirnya tidak punya titik di mana ini menjadi pusat. Ya maksudnya ya kalau misalnya saya sering bikin untuk buat event di Soreang, kadang-kadang pas rame pas pembukaannya saja. Satu hari udah buat beres pembukaan, seremoni sudah beres, selanjutnya sudah sepi tuh. Tinggal pedagang, ya tinggal barang dagangan dan yang jualannya saja. Karena memang belum ke belum ke sisi mungkin promosinya dan lain-lainnya. Dan ini dulu sempat pingin dibangun, yang saya tahu ada tempat pusat fashion itu ada di Jalak Harupat. Iya, karena kan Jalak Harupat juga punya venue yang luar biasa, tapi sayang dengan beberapa cabur ya, maksudnya ngumpul semua di bangunan yang mewah, megah segala macam, tapi tidak mungkin cuma diisi sama Persib aja ketika pas stadion itu main. Kalau pindah ke GBLA ya udah jadi dari lahan kosong saja. Waktu itu kan ada di Asian Games, ya sudah pas event itu aja. Nah, ini kan juga harus punya satu daya tarik ya, maksudnya untuk buat punya tempat, dan kita nggak punya mall besar. Kabupaten Bandung ini nggak punya. Transmart juga itu mah ya irisannya ke Kota Miko, juga punyanya Kota Bandung. Sekarang baru ada di Majalaya, tapi saya belum kelihatan suatu hal yang daya tarik apa saya harus ke sana. Ini kan jadi aksesnya juga kurang apa ya, karena mungkin di sana dibangun karena banyak pabrik-pabrik kali ya.
ya tapi mungkin aksesnya kurang menunjang. Atau mungkin nanti belum dibangunnya Tegaluar, nggak tahu juga. Betul, tapi ya. Bisa jadi adalah itu ide bagus yang memang untuk buat menjadi pusat, karena kita minim market ya, betul. karena kenapa orang mau segala macam, banyak keluhan UMKM atau saya menemukan di lapangan ya. UMKM Kabupaten Bandung itu banyak ditarik ke Kota Bandung. Kenapa? Mereka terfasilitasinya dengan banyak event, banyak pameran, banyak bazar yang rutin saja, kayak mungkin gasibuan aja ya gitu ya, misalnya, ataupun buah batu juga kan sering ya setiap minggu. Karena kondisi pandeminya nih lagi nggak ada, tapi itu menjadi suatu hal orang mau ke Kota Bandung jualan tuh karena marketnya di nggak ada di kota. Dia pikir orang nggak ngeliat lagi harga, dan itu saya survei gitu ya, karena sering nemenin istri belanja di saya nggak sibuk gitu ya. Barangnya barang soreang, betul gitu, barangnya barang Cicalengka, dan kita nggak pernah susah dapat akses ke produsennya langsung, karena mereka ada pengumpul untuk ngampulin barang-barang UMKM, mereka jualinnya di pasar-pasar tumpah. Ya. Gitu. Nah, kaitannya dengan organisasi nih, Kang. HIPI ini kan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia ya. Melihat kondisi seperti ini yang ada di Kabupaten Bandung ya, apakah ada organisasi ya, maksudnya komunitas gitu yang sudah merencana atau sudah melakukan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh para UMKM di Kabupaten Bandung ini? Karena saya juga sama, Kang, pada saat saya berdiskusi dengan pelaku UMKM, ternyata yang mereka butuhkan itu terkadang juga bukan modal. Iya. Nah, modal punya, akses pasar aja ya. Market betul. Aja gitu, pasarnya saja. Nah, itu apa yang sudah dilakukan oleh organisasi? Kenapa saya juga akhirnya ada di HIPI, karena melihat banyak teman-teman waktu saya di HIPMI itu saya banyak binaan UMKM. Makanya ketika tapi karena HIPMI itu adalah punya batas usia dari 17 sampai 41 tahun untuk menjadi anggota member. Akhirnya ketika banyak UMKM ini yang di luar usia 40 itu, kita nggak bisa jadiin suatu anggota. Nah, jadi mereka sebagai binaan. Nah, saya pasti sudah mulai ke Jawa Barat, nih HIPMI Jawa Barat, akhirnya melihat saya diminta sebagai penanggung jawab untuk buat HIPI, karena HIPI ini baru bergerak lagi di Jawa Baratnya dan mulai dibangun diakses beberapa kabupaten kota se-Jawa Barat. Karena saya juga sebagai penanggung jawab untuk buat bangunin itu semua, saya jadi percontohan Kabupaten Bandung ini. Dari mulai berdiri ini udah hampir mau setahun. Ini maksudnya saya belum launching apapun audiensi, tapi sudah bermanfaat bagi teman-teman UMKM. Kenapa? Karena mungkin orang sudah ngeliat saya sebagai dulunya di HIPMI. Jadi orang UMKM, Kang, ada program ini lagi nggak? Ada ini tentang masalah pendampingan untuk masalah kemasan nggak? Tentang halal nggak? Tentang banyak ya. Ya, termasuk kita akhirnya yaudah kita HIPI jadiin, karena kita di Kabupaten Bandung ini beda sama Kota Bandung. Kota Bandung itu luar biasa asosiasi wirausahanya. Ekosistemnya sudah kebangun. Di Kabupaten Bandung ini baru sedikit, bisa dihitung. Paling cuma ada Kadin, HIPMI, ya sebelum ada HIPI ya. IWAPI juga nggak ada, dan lain-lain nggak ada. Dan lain-lainnya banyaknya adalah organisasi yang ormas atau LSM. Nah, jadi ekosistem usaha dari mana yang kita bisa bangun kalau ini nggak dikuatin? Jadi minimalnya dari sebagai induk usahanya dari Kadinnya, terus kan yang lain-lain kan nggak pensi, kan fokusnya sudah jelas, dia fokus ke konstruksi ataupun ke pembangunan. Kalau UMKM-nya akhirnya waktu itu sempat saya ngebangun, sempat mati suri di 5 tahun saya sebelum menjabat itu, saya ngejabat, saya bangun banyaknya di luar. Jadi kuatin dulu kekuatan HIPMI untuk banyak membantu UMKM dan pengusaha-pengusaha muda, dan munculin khususnya untuk anak-anak muda di kabupaten itu banyak pemalu. Jadi dia pengen punya minat tapi malu, ataupun yang induk di belakangnya orang tuanya tapi nggak mau muncul. Dan ini menjadi PR sendiri. Kita mau dorong untuk ayo kita aktif. Tahu. Ini jadi kelemahan untuk buat kita mau majuin anak-anak muda Kabupaten Bandung, karena nggak mau berani tampil, nggak berani maju. Saya jujur, saya memang bukan orang Kabupaten Bandung asli murni, tapi ketika saya punya hunian rumah di Kabupaten Bandung dan punya kepedulian untuk bangun Kabupaten Bandung secara utuh, untuk buat melihat, saya dulu paling hafalnya Bandung Timur saja ya. Sudah mulai setiap hari dulu pas jabat di HIPMI. Ternyata leganya. Itu hampir lega. 3,6 waktu itu saya pasang 3,6 juta, sekarang udah 3,7 3,8 jiwa. Ini ngebayang ini gimana ngurusin ke Kertasari, kebayang ke Kursukan, ke Citarum, Harum, ke Cisanti. Dan itu memang dengan luas ini nggak bisa kita dengan tangan semua sendiri. Kita harus banyak resource untuk buat kita dorong ini.
Dan terlepas daripada itu adalah bagaimana UMKM ini bisa harus dimunculkan dengan branding tadi. Terus saya dengan HIPI ini membangun rumah UMKM, kita lagi bangun pasar online Bu, marketplace-nya. Jadi dari jawaban yang tadi adalah kita lagi bangun, karena kan kondisi sekarang kita nggak bisa jualan tatap muka langsung, apalagi saya kerasa di IO juga nggak bisa bikin acara yang besar-besar, ya akhirnya banyaknya online Bu, ya Zoom meeting segala macam. Tapi kan satu sisi kita nggak menghambat untuk buat kita berbuat atau segala macam. Akhirnya ini mulai jadi udahlah kita bikin namanya pasar happy. Jadi dengan happy. Jadi hippie-nya kebangun, happy-nya kan mereka akhirnya dengan adanya grup ini kita program bantu untuk buat belanja dengan dengan sesama member, terus bantu UMKM. Ini menjadi kita gerakan bareng-bareng gitu. Ya. Kan kalau misalkan kita bikin marketplace itu kan tentunya tidak ada izin ya dari pemerintah daerah, kan itu bisa kita lakukan, bisa melakukan sendiri. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan oleh organisasi ini berkaitan dengan kemitraan dengan pemerintah daerahnya, Kang? Ya terkait dengan potensi yang ada di Kabupaten Bandung ini. Pernahkah melakukan seperti expo atau pameran gitu, Kang, sehingga bisa menjadi satu destinasi bagi wisatawan yang dulu saya pernah menjadi di konsep ulang tahun Kabupaten Bandung yang ke-374 375 ya. Jadi 2016 itu dengan bersama Kadin untuk bikin namanya Expo Sabilungan Fair. Sabilungan Fair ini adalah bagaimana mengemas ulang tahun Kabupaten Bandung itu megah, mewah, dengan ada permainan anak-anak semua ya, dari UMKM ngumpul semua, tidak memilih siapapun dia binaan atau siapapun. Jadi silakan bisa daftar, dan kita ngundang juga pengusaha-pengusaha besar yang ada di sini, kan ada Wings, ada apa gitu ya. Jadi kita ajak dalam expo itu, dan alhamdulillah dulu 3 hari omset sampai mendekati 3M, 2,7M. Itu lokal pengunjungnya lokal di Soreang ya. Itu tinggal dirutinkan saja, atau bikin per area, bahasanya mungkin dapil atau mungkin per kecamatan. Nanti tinggal hasilnya bisa dibikin tingkatan, itu jadi keren. Saya dulu banyak, karena saya dulu sempat membangun dari BUMN untuk buat CSR. Dulu dengan Telkom kita bikin kampung digital UMKM. Itu saya bisa bawa Telkom ke Kabupaten Bandung itu dengan 7 titik. Ada kampung topi, kampung jeans, dan 5 kampung ini banyak kampungnya tambah yogurt, jadi campuran, tapi dibina, didampingi untuk digitalisasi oleh Telkom bersama dengan Telkom Universitas juga. Jadi ya mudah-mudahan nih Almasum juga bisa dorong UMKM Kabupaten Bandung. Ya. Menarik ya kita bicara tentang organisasi. Emang enggak tentang organisasi. Sekarang HIPI ini anggotanya berapa pelaku UMKM di Kabupaten Bandung? Ya. Berapa orang? Saya punya binaan 1.000. Saya punya binaan 1.000, yang di pengurus ada 180-an. Kalau di sisi jajaran pengurusnya ada yang memang anggota aktif untuk buat ini. Kalau yang binaan itu tidak masukin ke HIPI dulu, karena kan kita mau coba mapping, ada yang memang kita pingin angkat ininya skalanya. Jadi karena memang ini masih baru, HIPI ini baru bergerak di luar, beda sama HIPMI yang saya sudah bangun sekarang sama teman-teman. Ya saya di HIPI fokusnya ke UMKM, jadi fokusnya lebih besar dan tidak mandang bahwa dia usahanya yang besar pun, misalnya gini, dia punya usaha bukan UMKM tapi masuk di HIPI. Kenapa? Karena fokusnya dia adalah pengusaha lokal. Pribumi ini lokal, jadi tidak memandang ras atau etnis atau apa, kita masuk. Nah ini akhirnya yang membuat kekuatan kita lebih banyak, lebih besar gitu. Umur berapa yang paling muda nih menjadi anggota HIPI? Saat ini yang paling muda. Yang termuda ada berapa? Ada udah di umur berapa, Kang? Ada mungkin gak semudah yang HIPMI ya. Kalau yang HIPI ini paling muda di angka 24 25-an gitu. Tapi yang seniornya banyak sekarang. Karena HIPI nggak ada batas usia. Jadi makanya ini yang jadi kekuatan buat ngerangkul, buat guyubin UMKM atau pelaku-pelaku usaha, pengusaha ini yang menjadi lain HIPI itu. Ya karena Akang di HIPI Kabupaten Bandung ya. Saya rada penasaran juga nih. Mereka untuk berbisnis di usia berapa tahun nih, Kang, sekarang?
ada di anggota Kang Andri? Nah, saya belum di detail Kabupaten ya, Bandung. tapi memang Karena ini untuk menginspirasi juga nih teman-teman gitu kan, bahwa kalau anggaplah di Kota Bandung sudah guyup ya, sudah disampaikan, dan memang ekosistem sudah terbangun. Nah, di Kabupaten Bandung ini bagaimana nih Kang untuk menarik gitu kan minat menjadi pelaku UMKM, walaupun misalkan sekarang sudah banyak pelaku UMKM kan, dan saya lihat biasanya turun temurun, betul ya kan, kalau bapaknya Topi, anaknya juga sama ke Topi gitu. Nah, ini gimana Kang? Ya, ini yang kita coba, ini memang ini lagi dirancang banyak program setelah karena sayang nih potensinya besar sekali. Kemarin memang agak kehambat dengan adanya pandemi ini. Tadi kita target pas ulang tahun Kabupaten Bandung kemarin tuh kita pengen bikin expo khusus karena ini HIPI baru muncul. Sih pakai baju HIPI Kabupaten Bandung, jadi saya nanya HIPI terus. Kabupaten Bandung terus. Iya. Terus saya tutupin ini dia. Karena ini jadi apa ya? Jadi kekuatan untuk buat kita bareng-bareng melawan pandemi ini kan luar biasa. Betul. Yang tadinya kita lagi biasa jualan biasa, ya kan, misalnya ketemu tatap muka, maksudnya sekarang di semua ini kan kerasa ke semua lini ya, nggak hanya pengusaha besar, tapi UMKM beda sama yang dulu 1999 UMKM masih survive karena tidak terpengaruh di situ. Nah, sekarang ini semua kena, apalagi mereka akhirnya ketika pasti punya produk bingung mau jualan, dan mereka hampir kebanyakannya belum ke digitalisasi atau belum online. Ini kan PR lagi. Tambah lagi ketika pas itu gaptek juga. Misalnya kita udah ajarin kan ini harus anaknya nggak minat. Kan jadi repot untuk buat proses itu. Nah, ini kita sedang menggalang bagaimana, ini lagi bikin tim untuk buat teman-teman yang fokus digital marketingnya. Ibu nggak usah repotin, ibu fokus aja produksi, kita yang jualannya. Nah, kita juga akhirnya ini HIPI tertantang, akhirnya kita bikin marketplace juga yang pasar HIPI itu. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita bikin ini kita mulai nanti hari Minggu ini kita mulai bikin bazar kecil-kecilan yang ibaratnya hanya 15 UMKM, tapi minimal niat kita adalah bagaimana mereka sudah mulai tergairahkan lagi dengan event-event kecil. Nah, betul, event itu Kang. Jadi ada dirangsang ya. Betul, oleh event. Iya, karena kalau misalnya kita ngerancang dengan event, karena kunci untuk buat mempromosikan kan bisa dari situ. Karena secara tidak langsung mereka bertemu dengan pembeli, bertemu dengan teman-teman jejaringnya, gitu kan, berbagi pengalaman, dibanding mereka mungkin agak tadi malu-malu mau ikut organisasi gitu, malu. Kalau sekarang memang kita banyak akhirnya kita kayak nyebar jala ya, siapapun pengusaha yang memang mau gabung di HIPI silakan. Kita belum karena ini memang masih baru, saya juga harus banyak merangkul orang. Saya terlalu identik dengan HIPI-nya. Jadi ketika pas mau masuk dengan ini, Kang, seperti saya usia ibu mah udah 40 lebih misalnya. Enggak Bu, sekarang mah usus tanpa batas usia. Jadi kita juga akhirnya mengklaster teman-teman yang baru dibina, mana yang memang sudah mapan tapi tinggal dinaik kelas kan. Ada yang memang dia sebagai yang udah yang di atas membantu yang di bawah. Jadi memberikan minimal adalah sharing, diskusi. Ada mentor-mentor Kang di HIPI itu. Ada mentor-mentornya. Ada mentor-mentornya. Jadi ini kita lagi bangun untuk buat mereka mau meluangkan waktu untuk berbagi tadi. Ya, kemarin kita udah mulai rutin tuh manfaatkan waktu masa pandemi kemarin kita WFA itu. Kita bikin namanya hashtagnya Great from Home. Jadi kita bisa membuat sesuatu dari rumah. Kita rutin tuh Bu. Kita ngundang dari BJB untuk buat bagaimana sharing, terus dari beli kita sharing dari manapun lah ya, dari sumber mana, tapi dengan Zoom meeting. Nah, itu kita lakukan, pertama edukasi dulu. Kalau kita belum bisa berbuat kepada UMKM untuk yang lebih, nah ini kan udah mulai agak longgar nih PSBB-nya dan lain-lain. Kita mulai berbuat untuk buat event yang kecil-kecil, belum besar. Karena itu kangen juga dengan event-event besar, karena semua UMKM merindukan itu. Karena mereka nggak ada pasar lagi untuk buat bisa jualan. Dia ke pasar dia udah nggak bisa jualan karena memang bukan membernya pasar tertentu. Nah, kita harus menciptakan pasar baru tadi. Nah, untuk buat apakah di pariwisata atau di tempat-tempat yang mungkin kita bikin destinasi baru, ya kan. Ini harus digalakan lagi. Ya. Nah, di tengah pandemik ini Kang Andri. Kalau kita lihat ya, memang ada satu peluang besar nih, bagaimana agro bisnis ini bisa menjadi primadona nih Kang. Kalau saya lihat ya, wah lagi senang nanam Bu. Ibu-ibu yang tadinya itu jadi senang nanam gitu. Apalagi
kita di hidup ya di tempat dimana lahan itu tumbuh subur ya, tanaman betul. apa yang ditanam pun tumbuh subur gitu kan. Betul. Nah, tapi saya tidak melihat di Kabupaten Bandung ini ada industri yang bersinergi dengan petani gitu. Yeah. Menurut Kang Andri nih, apakah ini menjadi peluang nih buat para pelaku UMKM juga bisa kan, ekonomi kreatif lah, nggak usah industri besar juga kan. Betul. Ini bisa saja karena kita juga bisa mengolah hasil tani menjadi produk-produk yang ringan juga kan. Betul. Dengan izin dengan PIRT misalkan kan. Itu ada nggak Kang dorongan-dorongan ke arah sana dari banyak Bu. Kenapa? Karena sekarang kalau yang akhirnya dia sudah tidak mampu untuk memasarkan. Karena Kang Andri juga dari pertanian juga nih. Iya. Jadi ini malah peluangnya lebih besar daripada di sisi bidang itu. Kenapa? Betul. Tambah lagi kan sekarang nih pemerintah lagi banyak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, mungkin dari mulai beras contohnya dan lain-lain. Ini kan bansos juga lagi gede-gedean, dan itu kayak pembuatan masker misalnya, alkes juga kan lagi banyak juga. Sekarang nih banyak UMKM yang hijrah ke bisnis bidang yang bukan bidangnya. Betul. Dan ini menjadi peluang memang, apalagi tadi ada bidang untuk sisi agribis karena saya di pertanian juga. Saya juga lagi belajar di situ, bukan lagi ada permintaan, dan ini lagi mencari teman-teman petani yang memang bisa mensuplai. Dan saya jujur ini pertanyaan yang memang menurut saya memang ini sedang berproses. Kenapa? Sekarang. Karena Kabupaten Bandung juga selain di UMKM-nya memang kita punya ciri khas di agribisnisnya sangat besar. Kita punya pesantren Al Ittifaq, itu dia fokusnya agribisnis. Atau banyak berbasis pesantren juga mainnya bukan di UMKM, tapi fokusnya ada di agribisnis. Dan ini menjadi kekuatan yang harus di luar UMKM tadi harus didorong adalah agribisnisnya. Karena dan ini permintaan gak hanya dalam posisi ini pandemi, saya lihat ini negara-negara lain juga, Dubai, lain-lain lah ya, Malaysia dan lain-lain ini banyak ke Indonesia. Kenapa? Karena kita saking luasnya subur juga, dan mereka berharap bahwa, tapi balik lagi rebulasi untuk ekspornya rada susah Ibu kalau keluar. Dan akhirnya kadang-kadang petani tidak tahu segala macam, akhirnya bukan nge-push mendorong ke sana, tapi kita mengalah kadang-kadang harganya. Mungkin beras normal, misalnya contohnya ngambil beras aja ya, misalnya harga di 9.500, 9.800, minta yang di 8.000. Jadi gencet ke petani ini kadang-kadang di posisi yang lemah. Misalnya buat petani kita harus pernah ada advokasi untuk buat UMKM dan para petani, karena kita nggak punya pendamping tadi. Betul. Akhirnya mereka udah asal kejual deh, walaupun tipis juga 50 perak juga ada, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ya tadi ya mau tengkulak, mau yang tadi ya untuk buat bandar dan lain-lain, mereka yang panen. Maksudnya mereka yang ini kan juga jadi ekosistem yang harus makanya harus dibuat pergudangan mungkin ya. Betul, itu penting Ibu. Harus penting supaya menjamin kestabilan harga dan ya menjamin kepastian. Betul. Hasil taninya itu bisa didistribusikan juga dengan baik gitu kan. Ya, kita tuh memang minim sekali olahan ya Kang ya di Kabupaten Bandung ya. Iya, olahan ya. Kayak tadi strawberry kalau busuk jadi apa itu? Jadi tidak ada ekonomi kreatif yang mengolah hasil-hasil tani. Nah, ini jadi opportunity buat teman-teman startup atau mungkin pengusaha pemula, mengambil yang orang nggak pernah kepikirkan. Betul. Karena ini menjadi suatu peluang. Kadang-kadang kita berpikir peluang yang lagi ramainya saja, padahal banyak hal-hal yang tadi ya kayak strawberry mungkin sudah mau ini dibikin jus atau bikin minuman selai atau apa. Nah ini kan menjadi bisa nanti ke pabrik roti selainnya. Betul. Nah tinggal memang jejaring untuk buat yang membutuhkan ini juga dibuka oleh pemerintah besar-besar untuk buat gampang akses sisi market, sisi jaringan produksi. Karena banyak saya lihat yang tidak terdata juga. Contohnya kita punya di Pengalengan mungkin susu ya. Nah ini susu kita kemana nih maksudnya untuk buat kan nggak kedengeran gitunya. Kalau yang dikenalnya Lembang, terus untuk buat KPBS dan lain-lain itu. Tidak ada olahan yang bisa dikonsumsi langsung ya. Betul. Produk-produknya jadi permen susu, jadi apa itu kan memang kuat ada, tapi tidak di branding. Betul. Kadang-kadang mau kemana ya, ke Pengalengan oleh-olehnya apa ya? Gitu kan kadang-kadang mikir dulu, bukan langsung ini saya mau ke sini tuh mau beli ini gitu.
Dan itu menjadi peluang dan potensi yang luar biasa dahsyatnya ya. Betul. Di Kabupaten Bandung. Betul. Untuk hasil-hasil ternak, hasil tani ya. Produksi UMKM-nya. Ya, Kang Andri, tidak terasa nih diskusi dengan Kang Andri. Tidak terasa 1 jam dengan Kang Andri. Ya, Bu, ya? Sudah 1 jam dan masih banyak ya sebetulnya yang bisa kita kupas. Cuma tadi dari diskusi kita kita bisa mengambil satu ini Kang, informasi ya. Bisa menginspirasi juga para teman-teman. Ini karena banyak juga nih audiensnya ini yang mencari jati diri Kang. Karena ini banyak mahasiswa ya. Banyak yang labil ya, banyak mudah-mudahan nih Kang Andri bisa menjadi sebagai inspirator ya. Amin, bagi teman-teman. Tadi Kang Andri sudah banyak bercerita tentang bagaimana membangun bisnis ya, memulainya seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa gitu kan. Dan ini mudah-mudahan menjadi satu semangat bagi para pemula untuk membangun bisnis. Dan tadi Kang Andri membagikan tips ya untuk mau membangun jiwa kewirausahaan itu ya harus bergaul dengan orang-orang yang positif. Betul. Dengan orang-orang yang positif sehingga kita juga bisa mendapatkan satu energi masukan-masukan ya yang memberikan semangat dan pembaharuan bagi jiwa. Jangan kita. Jangan minder. Karena ngerasa bahwa kita memulai itu kan kadang-kadang kita belum kelihatan hasilnya. Jadi jangan menyerah juga. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jadi kalau memang kita pas maju suatu hari belum laku jualannya, coba lagi. Dan harus punya mentor, Kang. Harus punya mentor. Jadi harus belajar dari yang sudah berpengalaman. Betul. Jadi punya contoh nantinya akhirnya bagaimana ketika ada kesulitan dalam proses usaha, jadi kita punya untuk bertanya. Tidak bekerja sendirian jadinya ya. Lalu gabung di komunitas. Setuju. Ada banyak komunitas yang menjadi wadah sekarang ya. Betul. Para pelaku UMKM, ada HIPI, ada HIPMI, dan nanti Kang Andri siap katanya menjadi mentor. Amin, teman-teman. Ya. Itu saja Kang Andri bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kang Andri sudah hadir di podcastnya Almasum. Ya, sukses buat Almasum University. Ya. Nah, ini kayaknya banyak bidang-bidangnya kayaknya nih semuanya di usaha saya ya. Makanan kita bersinergi nanti ya Kang ya. Bersinergi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.